Menjadi matre itu ternyata sah-sah saja di dunia ini ya. Jadi kalau kita mau matre sama pacar itu boleh, sah ya. Tapi kita harus tahu kondisi pacar seperti apa. Jadi kalau lagi bokeh jangan dimintain terus. Ini sama, seperti raket juga kalau lagi susah, tolong dong pemerintah. Tarif jalan tol jangan dinaikin terus, raketnya udah pegel. Oke, dan kita masih di Galau Night, kami hadir membuat galau Anda menjadi berkualitas. Silakan follow kita di Twitter di @galaunightTV dan kita ngobrol lagi dengan 4 Biang Galau dan juga Yuki Kato. Yuki, jadi gini, sekarang kita mau melihat ini ada salah satu perjalanan Asep. Jadi Asep ini lagi jalan-jalan. Kita coba untuk keluarkan, kan selama ini dirantai. Jadi kita coba keluarkan untuk jalan ke salah satu tongkrongan anak muda. Oke. Dan kita mau tahu seperti apa perjalanan Asep, kita lihat. Iya, kenapa? Bapak kayaknya yang punya toko ini ya, Pak? Iya, kamu kenapa? Ada mau belanja apa, Dek? Enggak, saya cuma mau tanya, Pak. Ini di luar tadi banyak banget saya lihat anak-anak muda lagi nongkrong, Pak. Iya. Itu apalagi malam minggu ramai banget sampai pagi. Iya, Pak. Itu gimana keamanannya tuh, Pak? Tenang. Keamanan sudah saya jamin semua, ya. Dijamin, Pak? Polisi, tentara, marinir sudah saya sewa semua. Anak-anak muda aman nongkrong di sini, deh. Tenang. Aman dari rampok, Pak. Aman semua anak muda, aman deh. Tapi itu, Kita sewa Pak, juga, Google, Megaloman, Power Ranger udah saya sewa semua. Tapi itu, Pak, itu. Hah? Itu, Pak. Apa? Ada CCTV, tenang. Apa? Itu tadi, Pak, itu. Itu tadi. Kok habis? Kumpulan? Bukan, Pak. Kumpulan ya? Kamu sengaja yang memegang perhatian saya? Kamu kumpulan ya? Berani nggak? Polisi! Kesian banget Asep ini ya. Lu selalu sial. Lu dari bikin paspor, ternyata sial. Lu harus ditanya Wani Piro. Sekarang pun juga ternyata lu sampai dipukulin gitu. Kalau Yuki melihat kesialan seorang Asep ini, seperti apa sih Yuki? Enggak, padahal tadi gue cari obat anti galau gitu. Obat anti galau di Apa itu, minimarket. Ya kayak semacam jamu gitu, Dit ya. Semacam jamu. Soalnya gue tuh abis gebetan gue gitu ya. Dia tuh punya cowok gitu. Gue tunggu kapan dia putus. Udah putus, dia malah pindah ke cowok yang lain gitu. Jadi bukan ke gue gitu. Oh, kenapa jadi acara lo ini ya? Jadi curhat. Lu jadi curhat, itu curhat lu ya? Iya, nanti diedit aja dia nggak apa. Kalau gue sih lebih ngeliat ini ya, kayak permasalahan keamanan di minimarket itu sama kayak misalnya lo lagi pacaran sama cewek matre. Iya. Soalnya ketika lo pacaran sama cewek matre, lo tidak aman. Karena suatu saat ada orang yang punya duit lebih banyak daripada lo, diem-diem di belakang lo, nyolong kayak orang yang di belakang tadi. Gitu, bro. Tapi sekarang ini mau nanya lagi sama Yuki kan, kalau generasi muda sekarang kan katanya lebih materialistis. Tapi ternyata sebenarnya itu disebabkan oleh generasi sebelumnya. Nah tadi seperti sempat kita ngomong masalah DPR juga. Ternyata juga sekarang anggota DPR itu ternyata sudah duluan matre. Terbukti dengan adanya proyek kursi impor. Ini untuk ruang kerja badan anggaran. Kursi impor loh. Kita aja gini-gini, kita gini aja udah enak kok ya. Coba Yuki, gimana Yuki? Aduh, itu pas tahu beritanya juga nggak ngerti sih ya kenapa mesti pakai diimpor segala padahal kursi doang gitu. Dan itu pun cuma buat kenyamanannya mereka doang. Terus kalau misalnya dipakai cuma buat didudukin tapi kita negara yang nggak maju-maju juga ya buat apa? Sama-sama aja buang uang. Buang-buang uang. Ini kalau DPR menurut saya ini adalah kesalahan dalam Ini pemberian. pas banget nih, ini sosoknya pas banget kalau ngomong. Kesalahan dalam pemberian nama. Iya. Jadi di DPR itu ada komisi-komisi. Iya. Yang ngurusin olahraga, komisi 10 gitu. Betul. Nah dari nama komisi ini membuat DPR itu terindoktrinasi untuk selalu minta komisi pada setiap hal-hal yang didiskusikan. Karena namanya juga komisi. Oh, jadi selalu dia memikirkan berapa komisi gue untuk menggolkan kasus ini. Iya. Yang lebih gawat lagi, pemberantas korupsi juga minta komisi. Komisi pemberantasan korupsi. Harusnya ada lagi komisi pemberantasan komisi. Iya benar. Iya. Gimana tuh? Jadi Menurut gue ya. Iya, berarti emang dari namanya pun sudah salah ya? Iya. Berarti kalau emang Emosi kalau ngomongin DPR ini. Sep, kalau Diam kamu, Sep. jangan emosi. Sabar dulu.
Kok emosi sih? Iya, iya. Dia lebih emosi karena di sebelah lu. Ini perwakilan dari tukang kursinya gimana? Enggak, gue sakit hati, Gi. Kenapa itu impor, Gi? Kan ada barang produk dalam negeri ya. Iya harusnya. Terus itu kan impor terus pakai uang rakyat juga kan. Iya. Itu menyakiti hati gue. Bayar pajak masa untuk beli kursi kayak gitu. Gue bayar pajak sampai gue nggak sempet beli behel gitu buat gigi gue. Jadi maksudnya dibanding lu bayar pajak yang nggak jelas kemana, mendingan duitnya pakai buat beli behel. Tapi Sep, setahu gue lo pernah pasang behel dan behelnya nggak kuat kan, menyeruak gitu kan. Bisa banget. Lu punya masalah sama behel lu. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Tia Biang kalau kita dan juga bintang tamu kita. Ya. Ternyata kalau kita ngomongin masalah anggaran DPR dan lain-lain itu semua berhubungan dengan masa depan negara kita, masa depan bangsa kita. Nah, masa depan yang cerah itu adalah dambaan setiap kaum muda, termasuk kita generasi muda ya kan. Nah, satu hal yang harus dilakukan agar kita semua tercapai itu adalah kita harus bersyukur akan keadaan diri sendiri. Terutama kita harus bersyukur telah mempunyai orang tua yang baik terhadap kita. Jadi untuk para orang tua dan termasuk untuk kita, cintailah mereka dengan cinta. Cintailah kita.